Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazalatul Muna. Saya adalah mahasiswi penelitian tindakan kelas A dengan nomor induk mahasiswa 932100419. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai penelitian tindakan kelas yang akan saya teliti. Di sini saya mengangkat judul yaitu upaya meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran dengan metode tartil pada pembelajaran Quran Hadis kelas 7 MTS Nurul Islam. Adapun penjelasan yang pertama yaitu bab 1 tentang pendahuluan. Latar belakang masalah dari penelitian ini adalah di mana kemampuan membaca Al-Quran merupakan hal yang penting guna memahami isi kandungan Al-Quran. Membaca Al-Quran juga memiliki keterkaitan erat dengan ibadah-ibadah yang dilakukan oleh umat Islam, seperti pelaksanaan sholat, haji, dan kegiatan-kegiatan berdoa. Dalam membaca Al-Quran, siswa cenderung tidak memperhatikan tajwid dan membaca terlalu cepat, sehingga makhorijul hurufnya tidak sesuai dan terkadang siswa kurang merespon saat pembelajaran Quran Hadis berlangsung. Rendahnya kemampuan membaca Al-Quran ini menjadi permasalahan utama dalam menerapkan metode tartil pada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Dengan metode tartil, dalam membaca Al-Quran diharapkan siswa dapat dengan fasih dalam membaca Al-Quran, jelas dalam mengucapkan makhorijul huruf, serta aktif dalam pembelajaran Al-Quran dan Hadis. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana upaya meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran MTS Nurul Islam siswa kelas 7. Sedangkan tujuan dari penelitian tindakan kelas ini untuk meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran pada siswa kelas 7 MTS Nurul Islam. Adapun manfaat penelitian yang pertama yaitu bagi peneliti, penelitian ini memberi masukan atau pengetahuan untuk mengetahui upaya meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran. Sedangkan manfaat bagi guru adalah melalui hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan guru untuk memperbaiki dan menyempurnakan proses pembelajaran Al-Quran Hadis. Kemudian, melalui hasil penelitian ini dapat meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran. Manfaat bagi siswa yaitu membantu siswa meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran melalui metode tartil. Kemudian memberi kesempatan pada siswa untuk mendapatkan variasi media pembelajaran. Memberi kesempatan pada siswa untuk meningkatkan partisipasi dan aktif dalam pembelajaran. Selanjutnya, manfaat penelitian bagi sekolah melalui metode tartil dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran dapat meningkatkan mutu pendidikan dan menuju pembelajaran yang lebih baik. Adapun manfaat penelitian bagi pembaca, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya, sehingga hasil penelitian ini dapat menjadi pedoman untuk peneliti. Adapun ruang lingkup dan batasan penelitian. Peneliti membatasi masalah pada peningkatan kemampuan membaca Al-Quran dengan metode tartil pada siswa kelas 7 di MTS Nurul Islam pada mata pelajaran Quran Hadis. Selanjutnya, definisi istilah atau definisi operasional, di mana yang pertama adalah kemampuan membaca Al-Quran. Kemampuan membaca Al-Quran merupakan suatu kecakapan seorang individu untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah yang berlaku. Selanjutnya adalah metode tartil. Metode tartil adalah suatu cara atau alat yang digunakan untuk membaca Al-Quran dengan bacaan yang baik dan benar sesuai dengan makhraj dan sifat-sifatnya. Penjelasan selanjutnya adalah mengenai bab 2 yaitu kajian pustaka. Meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran. Kemampuan adalah sebuah penilaian terkini atas apa yang dapat diterapkan seseorang, sedangkan membaca memiliki arti melihat tulisan dan mengerti atau dapat melisankan apa yang tertulis itu. Al-Quran sendiri
dikatakan sebagai kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril dan disampaikan kepada umat manusia untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan di dunia ini. Membaca Al-Quran merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun ciri-ciri dan karakteristik membaca Al-Quran dengan metode tartil, yang pertama, langsung membaca secara mudah bacaan-bacaan yang bertajwid sesuai contoh guru. Kemudian langsung praktek secara mudah bacaan yang bertajwid sesuai contoh guru. Selanjutnya, pembelajaran diberikan secara bertahap dari yang termudah. Menerapkan sistem belajar tuntas, pembelajaran yang diberikan selalu berulang-ulang dengan memperbanyak latihan atau drill. Kemudian ciri-ciri yang terakhir yaitu evaluasi selalu diadakan setiap pertemuan. Penjelasan selanjutnya yaitu mengenai bab 3 tentang metode penelitian. Adapun rancangan penelitian dalam PTK ini adalah jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Rancangan penelitian tindakan kelas dipilih karena masalah yang akan dipecahkan berasal dari proses belajar mengajar. Berdasarkan jenis penelitian, sebagaimana dipaparkan sebelumnya, rancangan atau desain PTK meliputi langkah-langkah. Yang pertama, perencanaan atau planning. Dalam tahapan ini, peneliti menjelaskan tentang apa, mengapa, kapan, di mana, oleh siapa, dan bagaimana tindakan tersebut dilakukan. Kemudian langkah yang kedua yaitu melaksanakan tindakan atau action. Pelaksanaan merupakan implementasi atau penerapan isi rancangan yaitu mengenakan tindakan kelas. Kemudian langkah yang ketiga adalah melaksanakan pengamatan atau observasi. Langkah yang keempat adalah mengadakan refleksi atau analisis. Kegiatan ini merupakan kegiatan untuk mengemukakan kembali apa yang sudah dilakukan. Selanjutnya adalah subjek penelitian. Dalam penelitian tindakan kelas ini yang menjadi subjek penelitian adalah subjek dari kelas ini yaitu siswa kelas 7 MTS Nurul Islam tahun pelajaran 2021-2022. Sedangkan tindakan penelitian. Dalam penelitian tindakan ini, guru memberikan perlakuan kepada siswa sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran dengan mengidentifikasi permasalahan terlebih dahulu, kemudian mempersiapkan metode yang digunakan, membuka pelajaran dan mengecek kehadiran siswa, membagi dua kelompok dalam satu kelas, menjelaskan cara membaca menggunakan metode tartil, kemudian memberikan contoh bagaimana membaca Al-Quran menggunakan metode tartil, membaca bersama-sama dengan surah yang telah ditentukan, membaca satu persatu peserta didik satu ayat secara estafet dengan ketentuan kelompok pertama pada pertemuan pertama, kelompok kedua pada pertemuan kedua, dan seterusnya. Peneliti memilih lokasi dan waktu penelitian. Dalam penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di Jalan Kapten Tendean, Bence, Gang 2, nomor 28, Kota Kediri, Desa atau Kelurahan Pakunden, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur. Adapun penelitian tindakan kelas ini membutuhkan waktu selama 3 bulan. Dalam PTK ini diperlukan 3 siklus. Adapun prosedur penelitian tindakan kelas. PTK ini dilaksanakan melalui beberapa siklus. Setiap siklus dilaksanakan mengikuti prosedur perencanaan, tindakan, pengamatan, refleksi. Adapun siklusnya terdiri dari 3 siklus. Siklus yang pertama yaitu perencanaan. Dalam perencanaan ini berisi guru mengidentifikasi permasalahan pembelajaran yang terjadi atau terdiri dari metode membaca yang digunakan. Kemudian mempersiapkan metode yang digunakan, merencanakan pembelajaran dengan menggunakan metode tartil, menentukan surah yang akan dibaca dalam pembelajaran. Selanjutnya, membuat rencana tes, membaca hasil evaluasi membaca. Kemudian tahap yang selanjutnya yaitu pelaksanaan, di mana guru membuka pelajaran dan mengecek kehadiran siswa. Selanjutnya membagi 2 kelompok dalam satu kelas,
menjelaskan cara membaca menggunakan metode tartil, memberikan contoh membaca Al-Quran menggunakan metode tartil, membaca bersama-sama dengan surah yang telah ditentukan. Selanjutnya, membaca satu persatu secara estafet, secara bergantian dengan ketentuan kelompok pertama pada pertemuan pertama, kelompok kedua pada pertemuan kedua, dan seterusnya. Pada tahap ketiga yaitu pengamatan, di mana guru mengamati jalannya proses pembelajaran. Kemudian guru mengamati cara membaca peserta didik, membenarkan bacaan yang salah, mengulangi bacaan yang salah, kemudian memberikan tes individu dengan cara menyetorkan bacaan kepada guru. Di tahap yang keempat adalah refleksi. Refleksi yang pertama mengolah hasil pengamatan dan data evaluasi siklus 1. Mendiskusikan hasil pengamatan dan penilaian serta memberikan tingkat keberhasilan siswa sehingga dapat dikatakan kemampuan membacanya meningkat. Selanjutnya refleksi yang terakhir yaitu jika keberhasilan yang dicapai kurang memenuhi tingkat keberhasilan, maka pembelajaran dilanjutkan ke siklus 2. Begitupun dengan tindakan siklus 2 dan siklus 3, prosesnya sama dengan tindakan siklus 1. Itu tadi terkait dengan penjelasan bab 1, bab 2, bab 3, penelitian tindakan kelas mengenai upaya meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran dengan metode tartil pada kelas 7 di MTS Nurul Islam dalam pembelajaran Quran Hadis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.